Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan menunjukkan beberapa judul buku yang saya rekomendasikan untuk meningkatkan produktivitas pribadi kita. Buku-buku ini cocok untuk teman-teman yang punya profesi sebagai seorang entrepreneur atau profesional mandiri. Buku yang pertama ini buku klasik, judulnya 10 Natural Laws of Successful Time and Life Management. Ini tulisan Pak Hiram Smith. Beliau ini nantinya jadi partnernya Stephen Covey. Jadi ini buku klasik banget nih. Klasik, terbitan tahun berapa ya? 94. Wah, 94. Ini klasik banget karena membahas hal-hal yang fundamental terkait bagaimana kita mengelola kehidupan kita dan mengelola waktu kita. Nah, ini daftar isinya, kita bisa lihat bagaimana mengelola waktu, bagaimana mengelola kehidupan kita. Nih. Jadi beliau ini kemudian nanti jadi partner nih, merger dengan Stephen Covey, sehingga kemudian mereka bikin Franklin Covey. Franklin Covey. Buku yang kedua ini, Seven Habits of Highly Effective People. Ini buku klasik banget, karya Stephen R. Covey. Membahas 7 kebiasaan orang-orang yang efektif di dalam hidupnya. Mulai dari menjadi proaktif, kemudian mulai dari akhir di dalam pikiran, first thing first, win-win, kemudian memahami baru dipahami, dan seterusnya. Ini juga jadi sebuah prinsip yang kokoh untuk meningkatkan produktivitas pribadi, ya, Seven Habit. Lalu saya rekomendasikan ini, Great at Work, karya Morten Hansen, karena ini secara struktur mirip Seven Habit. Bedanya Morten Hansen dia backup dengan hasil riset, ya. Morten Hansen ini partnernya Jim Collins yang menulis buku Good to Great. Fokusnya Jim Collins itu adalah untuk membedah perusahaan-perusahaan yang hebat, sementara Morten Hansen ke personal yang hebat di dalam pekerjaannya. Jadi ini bahasanya bagaimana kita menguasai pekerjaan kita sendiri, bagaimana kita bisa bekerja dengan orang lain. Prinsip-prinsipnya pun sederhana, simple, dan bisa diaplikasikan. Morten Hansen. Kemudian bukunya Pozen. Ini juga sudah menjadi sebuah buku klasik, ya. Extreme Productivity. Karena ini tidak hanya membahas tentang tentang tips-tips produktivitas yang ringkas. Ini juga membahas hal-hal yang jarang dibahas di buku produktivitas, misalnya tentang bagaimana membaca secara efektif, menulis secara efektif, berbicara secara efektif, dan lain sebagainya. Karena ternyata kemampuan kita untuk membaca, menulis, dan berbicara secara efektif ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas harian kita. Ya, ini big ideas-nya, ide-ide besarnya, bagaimana kita menetapkan dan memprioritaskan goals kita, fokus pada final produk karena produktivitas itu terkait dengan hasil. Kemudian jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang remeh-temeh. Bagaimana kita bisa produktif setiap hari, rutinitas harian, tips ketika traveling, kemudian meeting. Ya, recommended lah. Kemudian ada juga bagaimana kita memanage atasan, memanage bawahan, dan mencapai keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, keluarga. Sangat saya rekomendasikan ini. Kemudian bukunya Brendon Burchard, High Performance Habits, juga buku yang tebal ini. Menurut saya juga cukup keren karena ini semacam ringkasan. Karena saya yakin ini referensinya, Brendon Burchard menulis buku ini referensinya banyak sekali. Dia menemukan bahwa ternyata untuk menjadi seorang pribadi yang produktif perlu membangun beberapa kebiasaan. Ada
6 kebiasaan lah. Strukturnya juga mirip-mirip dengan Seven Habit, ada personal habit, ada social habit, mulai dari mencari kejelasan, mengenerate energi, kemudian memotivasi dengan keharusan, meningkatkan produktivitas, influence sama courage, keberanian untuk bertindak. High performance habit. Kemudian untuk yang fundamental terkait dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini ada essentialism, pilihan saya. Essential ini dikombinasikan dengan one thing. Ini wajib nih, dua buku wajib. Kemudian untuk mengorganisir, oh ya sama satu ini, tambah satu lagi. Ini frameworknya jadi kokoh nih ketika kita gabungkan antara essentialism, one thing dengan 12 week year. Keren lah. Lalu untuk mengorganisir tugas-tugas harian ada Getting Things Done-nya David Allen, ini juga klasik. Kemudian, ini juga keren nih, karena ini hasil review survei kebiasaan produktivitas dari 7 bilioner, 13 atlet olimpiade, kemudian mahasiswa dengan nilai straight A, dan 239 entrepreneur. Cakep lah. Dan untuk membantu kita untuk membangun habit, tentu saja membangun kebiasaan, tentu saja ini paling komprehensif. Kalau mau ditambah, boleh ini bad habit, good habit, bad habit Wendy Wood, atau saya nggak punya buku fisiknya karena saya belinya digital. Itu bukunya ini siapa namanya? Mini Habit, sama satu lagi itu Atomic Habit juga bagus. Walaupun sebenarnya buku-buku itu masih banyak kaitannya dengan buku ini, The Power of Habit-nya Charles Duhigg. Mungkin itu ya. Kalau yang senang dengan tips-tips ya, Productivity Project-nya Chris Billy juga bagus. Dia juga menulis buku lanjutan, judulnya Hyper Focus. Nah, ini buku-buku yang sudah saya baca, tentu saja tidak semuanya bisa diterapkan dalam konteks kita di Indonesia. Jadi minimal kita punya wawasan terkait tentang. Oh iya, satu lagi nih, ini bagus juga nih, buku baru dari Bill Burnett sama Dave Evans, Designing Your Work Life. Nah, ini lebih fundamental lagi sih, Nah, sampai jangan lupa buku ini ya, Productivity Hack. Nah, ini buku-buku yang penting, dan kelas productivity masterclass yang saya adakan di Jakarta tanggal berapa ya? 12 April kalau nggak salah. Ini kita ambil referensinya dari buku-buku ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum sempat baca buku-buku ini, pengen yang praktisnya saja, pengen langsung dapat intisarinya, apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman untuk meningkatkan produktivitas pribadi teman-teman, ya ikut kelas itu aja, Productivity Masterclass. Detailnya di mana bisa lihat di darmawanaji.com _ productivity strip masterclass. Ya. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.